Selamat pagi, siang, sore, Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Iqbal Chandra dari kelompok D dengan NPM 6162101021. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas suatu video. Dan saya mendapatkan bagian nomor 5.2.7 dan berikut adalah penjelasannya. Selamat menyimak. Di sini saya akan menjelaskan soal 5.2.7 di mana kita punya xn berdistribusi gamma dengan parameter alpha sama dengan n dan beta, di mana beta adalah bukan fungsi dari n, dan kita juga punya yn sama dengan xn per n, dan kita diminta untuk mencari limiting distribution dari yn. Pertama, kita akan menuliskan seperti ini, yaitu xn berdistribusi gamma, di mana alpha sama dengan n, dan beta parameternya. Lalu kita akan menggunakan teknik MGF untuk mencari limiting distribution dari yn, di mana yn sendiri kita tahu yaitu xn per n. Nah, teknik MGF ini mempunyai teorema di mana jika kita punya limit n menuju x hingga dari mxn sama dengan mxx, maka dia akan konvergen secara distribusi, maka xn akan konvergen secara distribusi ke x. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui MGF dari gamma distribution ini sendiri. Nah, dari mata kuliah teori peluang, kita mengetahui bahwa MGF dari gamma distribution itu adalah 1 min beta t pangkat minus alpha. Namun, karena di soal tadi kita diketahui bahwa parameternya alpha sama dengan n, kita mengubah MGF-nya menjadi mxnt sama dengan 1 min beta t pangkat minus n. Nah, karena kita ingin mencari limiting distribution dari yn, maka kita perlu mencari MGF dari yn itu sendiri, di mana tadi yn itu adalah xn per n. Nah, MYNT berarti kita bisa menuliskan menjadi ekspektasi dari E pangkat T kali YN. Dan tadi kita punya YN adalah XN per N. YN adalah XN per N. Maka yang di sini kita menuliskan sebagai ekspektasi dari E pangkat T kali XN per N. Lalu kita mengubahnya menjadi bentuk ekspektasi E pangkat T per N kali XN. Karena dari bentuk ini, kita bisa mengubahnya menjadi baris yang keempat. Karena kalau kita punya baris keempat seperti ini, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. T per N kali XN. Jadi sama aja. Lalu karena kita punya tadi tuh MXNT itu sama dengan 1 min beta T pangkat minus N, maka kalau mxn t per n, kita akan mengubah t-nya ini menjadi t per n. Sehingga didapatkan MGF dari yn itu ini, 1 min beta t per n pangkat minus alpha. Namun karena kita tahu tadi bahwa parameternya alpha sama dengan n, kita mengubahnya menjadi 1 min beta kali t per n pangkat minus n. Selanjutnya, kita akan menghitung limit dari MGF yn tadi, yaitu limit n menuju hingga dari 1 min beta t per n pangkat min n. Nah, terus kita akan mengubahnya jadi 1 per limit n menuju hingga dari 1 min beta t per n pangkat n. Jadi yang awalnya pangkatnya negatif, kita ubah ke bawah menjadi pangkatnya positif. Nah, kita punya suatu definisi di mana limit x menuju hingga dari 1 plus a per x pangkat x itu adalah e pangkat a. Dan ini sudah memenuhi bentuknya, di mana a-nya adalah min beta t. Maka hasil dari limit ini adalah 1 per e pangkat minus beta t, yang kita naikkan menjadi e pangkat beta t, di mana nilai t tidak sama dengan 0. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa hasil limit dari MGF yn tadi itu adalah E pangkat beta T, kita tahu bahwa E pangkat beta T ini tuh adalah MGF dari random variable, kita bilang saja random variable Y. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa MGF dari YT adalah E pangkat T kali beta, di mana T juga tidak sama dengan 0. Maka dari itu, YN sama dengan XN per N bisa dibilang konvergen secara distribusi ke Y yang mengambil nilai beta ketika N cenderung menuju tak terbatas. Sehingga limiting distribution dari Yn adalah random variable Y yang mengambil nilai beta itu sendiri tadi. Dan jika dituliskan secara matematika, kita bisa melihatkan seperti ini. Jadi Yn xn itu, di mana Yn sama dengan xn per n itu konvergen secara distribusi ke Y,
yang mengambil nilai beta, di mana N itu cenderung menuju tak terbatas. Sekian penjelasan saya tentang nomor 5.2.7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.